Ya, pemirsa, Anyu sore, genap seminggu pemungutan suara usai, namun ada duka di balik pesta demokrasi. Ratusan anggota KPPS meninggal dunia lantaran kelelahan. Lantas apa pamrih pemerintah untuk menghargai jasa-jasa mereka dan apa keinginan keluarga para pahlawan demokrasi terhadap pemerintah? Kami akan membahasnya bersama Sukaisih, istri almarhum Rudi Mulia Prabowo, Ketua KPPS TPS 09 Matraman, dan juga kami menghadirkan narasumber lain yaitu anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Alwan Ola Riantobi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, Mas kalau bisa saya bilang ya. Juga saya akan menyapa Ibu Sik Sugiyarti. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore. Ya, Ibu, kami turut mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya Ibu atas meninggalnya Bapak. Semoga Ibu dan keluarga tabah menghadapi cobaan ini. Baik, sebelum saya ke Ibu, saya ingin berbincang dulu bersama Mas Alwan Ola, begitu ya. Mas Alwan Ola, kita kemarin sudah banyak membahas mengenai bagaimana prosesi atau berjalannya pemilu. Namun ada masalah baru di mana ini juga menggetarkan hati begitu ya, karena memang petugas KPPS ini jasanya luar biasa gitu, membantu negara, membantu pemerintah untuk mensukseskan acara pesta demokrasi yang 5 tahun sekali. Namun sayang banyak sekali yang gugur begitu. Apa tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentu kita mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban yang sudah meninggalkan dunia. Saya kira ini adalah pemilu dan sisi kemanusiaan yang perlu kita diskusikan. Nah, hal yang mendasar adalah faktor kelelahan, itu yang pertama. Dan kedua adalah faktor keserentakan dengan 5 surat suara dan aspek administrasi yang terlalu banyak diisi oleh KPPS soal dokumen-dokumen yang begitu banyak. Nah, dampak ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah, KPU dan Bawaslu yang kemudian juga harus memikirkan efek-efek ini. Nah, efek-efek ini efek soal sampai kepada jatuhnya korban ini kan selama ini tidak menjadi bayangan atau menjadi satu analisis. Tentu kita hanya membayangkan bahwa ruang kerja atau volume kerja KPPS memang sangat tinggi dan memang hanya kepada sisi kelelahan saja. Tapi karena sampai meninggal, saya kira ini menjadi salah satu yang perlu kita evaluasi bersama. Oke, baik. Kita langsung ke Bu Sugiyarti ya, Bu Sik, boleh diceritakan, mohon maaf sekali kalau saya ingin tahu bagaimana Bapak meninggal dunianya, Ibu. Ya, Bapak setelah hari H pesta demokrasi itu, Bapak memang merasa mengeluh, sangat lelah sekali karena pemilu kali ini sangat luar biasa, memakan energi katanya. Lalu pada hari Kamis dan Jumat itu sempat istirahat di rumah, namun terasa badannya itu lemas sekali gitu. Akhirnya pada hari Minggu itu dilarikan ke rumah sakit karena kata rumah sakit itu mengalami sakit gejala stroke gitu. Oh iya, karena kelelahan. Baik, kalau boleh tahu juga Ibu, sudah berapa lama Bapak mempersiapkan untuk pemilu 2019 yang lalu, Ibu? Oh ya, pada hari Selasa itu Bapak sudah sampai malam mengurusi datangnya logistik. Dan pada hari Rabunya itu sampai jam 3 pagi itu baru pulang ke rumah. Baik. Ini pertama kalinya Bapak menjadi yang mengurus pemilu atau sudah pernah sebelumnya? Sudah berulang kali, setiap ada pemilu Bapak selalu ikut jadi KPPS. Ya, ini baru pertama kali begitu ya Bu ya? Berulang kali. Sudah berulang kali. Sudah berulang kali. Nah, sebelumnya setiap ada pemilu. Setiap ada pemilu sudah pernah. Setiap ada pemilu Bapak itu selalu kan Bapak Thomas di sini. Oke. Tokoh masyarakat ya. Baik, menurut Ibu kenapa pemilu kali ini sangat berat begitu bagi Bapak untuk menjalannya bahkan hingga sampai seperti ini? Ya, karena banyak sekali aturan-aturannya, banyak sekali yang harus ditandatangani atau harus betul ya, itu kan sebelum masuk kota itu juga harus diteliti ya. Jadi begitu banyak aturannya lah. Baik. Juga kalau sekarang itu malah ada panwas, kalau dulu nggak ada ya.
Ya. Tidak ada panwas. Sekarang ada panwas. Lalu juga itu mengenai jumlah yang dipilih itu terlalu banyak sekali. Jadi tidak sesuai dengan kotak yang harus dicoblos. Ya. Dengan mejanya itu loh. Oke. Jadi itu tidak sesuai ya. Jadi jumlah yang banyak, lalu ada aturan-aturan baru yang mungkin menambah beban almarhum begitu ya Ibu ya. Seringkah almarhum mengeluh begitu kepada Ibu kalau ini berat sekali tugasnya? Iya, mengeluh. Pokoknya lain dengan yang dulu-dulu. Yang sekarang itu pokoknya beda. Karena mungkin adanya pemilu serentak, jadi ada masing-masing pencoblos kan harus diberi 5 lembar ya. Harus masing-masing lama dan kita penghitungannya juga lama gitu. Baik, Ibu di sini juga ada dari Bawaslu begitu ya Pak Rahmat Bagja gitu. Kita akan tanya langsung Pak Bagja, ini banyak sekali Pak Rahmat ya keluhan dari para keluarga yang bertugas begitu pada pemilu lalu dan mengeluhkan memang banyak sekali tugas yang dilaksanakan daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Apakah ini memang disengaja untuk mempersingkat waktu atau mungkin tidakkah harusnya petugas itu ditambah? Kalau ditambah pasti akan banyak masalah lagi. Ya. Ini pertama kali, pertama-tama saya turut berduka cita Ibu Sukiyati atas meninggalnya wafatnya Bapak. Insya Allah amal bakti Bapak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilu kali ini memang diserentakkan kan antara pilpres dan pileg. Ya. Permasalahan utama adalah yang kita Panwas bergerak, ada Panwas tadi Bapak kan pasti Bapak merasa diawasi pasti karena ada Panwas yang akan selalu mengawasi sesuai dengan aturan atau tidak. Di KPPS ada 7, mau ditambah ada berapa? Karena nanti di TPS gua kan penuh jadinya. Kalau kemarin teman-teman lihat saya aja di kompleks saya yang gak pernah jarang antri lah. Tiba-tiba dari jam 8:30 tuh antri sampai jam setengah jam antrinya. Dan masyarakat sangat antusias seperti itu. Jadi memang ada antusiasme masyarakat tinggi. Dan juga mungkin ada persoalan misalnya antara DPT, DPTB, dan DPK. Aturan ini harus dimengerti oleh KPPS dan pengawas TPS. Jadi beban itu makin bertambah begitu ya Mas Rahmat. Mana yang DPT, mana yang DPTB, mana yang DPK. Habis itu yang KTP elektronik yang 12 sampai jam 1. Yang KTP elektronik itu bertempat di tempat tinggal tersebut. Kalau di luar itu nggak bisa terima. Ada perdebatan lagi di situ. Banyak PSU diulang gara-gara ada yang punya KTP elektronik tapi tidak bertempat tinggal di situ. KTP-nya bukan KTP di situ, KTP di luar oleh TPS. Nah itu kan tidak boleh memilih. Perdebatan terjadi panjang dengan KPPS dan pengawas TPS. Ini salah satu juga yang meningkatkan tensi dan ada yang ngantri, ada yang dulu pas pilkada mungkin kita mengalami pilkada. Jadi antusias dari masyarakatnya yang menambah beban ya. Satu sisi baik, namun satu sisi untuk penyelenggara dia ingin melakukan servis Bapak yang ketua KPPS ini kan akan melakukan servis kepada masyarakat agar tidak diprotes. Kan kasihan kalau diprotes. Teman-teman pasti lihat video viral banyak yang protes KPPS. Pada saat memang dia menjalankan tugas, ada saya nggak kebagian nih, saya nggak. Nah itu jadi protes nanti dan tensinya menaik. Ketika tensi naik, kemudian kadang-kadang makan pun nggak enak. Tanya sama makan pun nggak enak. Gitu. Tensi naik dan makan nggak enak. Dan ada satu lagi yang akan kami kritik memang masalah logistik. Logistik itu menambah beban tersendiri bagi KPPS. Pemirsa, kita juga sudah terhubung bersama Ibu Sukaisih dari Matraman. Beliau ini adalah istri dari almarhum Dudi. Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Ibu Sukaisih, kami turut berduka yang sedalam-dalamannya atas meninggalnya Bapak Dudi. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan segala amal ibadahnya juga diterima oleh Allah. Amin. Ya. Amin. Baik, Amin, terima kasih. Ibu Sukaisih, boleh diceritakan bagaimana jalannya atau mungkin Bapak ini selama membantu dalam pemilu kemarin sampai akhirnya meninggal, Ibu? Dia memang, kalau saya bilang dia memang lelah ya, kelelahan untuk pemilu yang sekarang karena lebih banyak
yang harus dipilih, terus juga kotak suaranya juga lebih banyak kan, gitu ya. Nah, terus H-3 dia udah mulai sibuk cari-cari tenda gitu kan. Nah itu dia mulai tidurnya berkurang gitu. Terus malam juga ngadain rapat juga sama pengurusnya kan, sama panitianya, bagi-bagi tugas gitu. Terus karena itu tenda buatan sendiri, dia waktu itu nggak dapat gitu kan untuk sewa tenda, jadi seininya aja, segala beli bambu apa segala gitu kan, tenda seadanya aja. Itu dia mulai dari situ dia mulai sibuk sampai malam. Nah, tenda itu kan di jalan raya yang harus dia jaga, takut ada nanti dirusak sama orang yang ini ya gitu. Mulai itu dia mulai lelah tuh, udah mulai capek. Mulai hari apa atau mulai tanggal berapa Ibu almarhum mulai sibuk mempersiapkan pemilu ini? Dari sebelum H-3. H-3 ya? Mulai sibuk, itu ya. Dan setiap hari pulang kan, pukul berapa Ibu? Ada bimtek juga di kelurahan. Malam, pulang malam itu. Malam. Dia tidur. Biasa kalau itu belum begitu sibuk ya. Terus malamnya dia ngadain rapat sama panitia gitu Bu. Oke. Sama panitia rapat, bagian tugas, terus gimana nih pakai seragam apa gitu kan. Nah terus ada bimtek juga kan dari kelurahan, gitu, dari pagi itu sampai sore itu bimtek tuh. Nah terus udah pas hari H-nya, ya dia nggak pulang sama sekali. Pas hari H-nya tuh, hari H-nya malamnya dia pulang jam 1:30, terus dia bilang bangun saya jam 5, jam 6 dia udah sampai lagi di TPS untuk ngurus semua kan, sound system apa gitu. Nah buat itu kotak suara juga gitu, panitianya. Terus sampai tanggal 18 tuh jam 10 pagi dia baru pulang. Sempat dia ketiduran di kecamatan. Oh, sampai tertidur di kecamatan ya Ibu ya? Bawa kotak. Oke. Ada keluhan, iya, ada keluhan sakitkah Ibu dari Bapak almarhum? Setelah habis pencoblosan itu dia cuma bilang, aduh pala kelayangan ya, gitu, pala kelayangan nih, gitu. Saya pikir kan masuk angin karena kan itu waktu itu dia kan tepatnya di jalan raya, cuma pakai tenda seadanya, jadi kan panas. Nah itu kipas angin 4 itu depan dia gitu kan, buat ingin udara gitu. Saya pikir gitu, masuk angin kali, minum aja obat biasa, minum obat yang buat sakit kepala gitu kan. Dia minum tuh, cuman saya nggak tahu dia minum apa. Dia minum, terus dia pamitan, saya tidur dulu ya, gitu. Ibu? Yang pas mau meninggal tuh, yang hari Seninnya tuh. Baik, Ibu termasuk kaget atau tidak Bu melihat Bapak ini begitu saja secara cepat meninggal dunia Ibu? Ya kaget, ya shock juga. Itu kan namanya udah ada cepat banget prosesnya. Baik. Gitu. Sudah ada tanda-tanda atau firasat begitu mungkin Ibu? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Paginya biasa dia mandi, biasa dia kan ibunya udah sepuh, dia juga ngurus ibunya juga kan, gitu. Dia lihat ibunya beliin obat apa gitu, Pampers karena ibunya kan udah sepuh, dia juga yang ngurus ibunya. Terus pulang biasa, cuma saya bilang kok pulang cepat tumben gitu, pala keliangan kata dia gitu. Baik. Oh ya udah minum obat. Baik. Terus selesai minum obat, dia pamitan tidur dulu ya gitu. Baik. Nah tidur itu terus muntah, muntah 2 kali, terus udah langsung les gitu. Oke. Oke, kita ke Bu Sih lagi, Bu Sih. Ibu juga sempat mendengar ya cerita dari Ibu Sukaisi begitu terkait bagaimana kronologi suaminya meninggal. Kalau Ibu Sih sendiri ada firasat atau tidak? Tiba-tiba Bapak pulang begitu cepat, Ibu? Ya, tidak ada, tidak memberi pesan apa-apa, nggak ada firasat sama sekali. Jadi kami sekeluarga merasa sangat-sangat kehilangan, merasa terpukul ya, shock atas berpulangnya Bapak. Oke. Apa kata-kata terakhir begitu Ibu yang Ibu ingat dari Bapak sebelum akhirnya meninggal setelah membantu pemilu 2019 kemarin? Karena Bapak ini meninggalnya luar biasa sekali Ibu. Termasuk pahlawan kalau boleh saya bilang, karena ini meninggalnya membantu negara begitu. Terima kasih. Ya.
Ya, cuman Bapak itu sering berkata gini, ya gimana toh yang rakyat bawah sudah mati-matian bekerja keras membantu negara, tapi kok yang di atas itu pada mengklaim menang-menangan sendiri. Sebenarnya yang menang siapa, yang kalah siapa? Ya. Terus sebenarnya kok nggak ada yang dihormati toh di sini tuh, KPU-nya kan harusnya yang dihormati, tapi kenapa kok pada ribut semua begitu? Ya. Ibu yang sangat Sering merasakan gitu. kehilangan ya Bu Terus ya, takutnya, lebih bukan lagi menang atau kalah ya Bu ya. Iya. Iya. Oke. Baik Ibu Sukaisi, saya mau ke Ibu Sukaisi lagi. Ibu Sukaisi, kalau Iya. Ibu Sik tadi bilang seharusnya pemerintah tuh lebih melihat para warganya atau masyarakatnya sudah luar biasa mengeluarkan tenaganya hingga sampai kehilangan nyawa, tapi malah banyak sekali konflik di atas begitu. Iya. Kalau Ibu sih bagaimana? Iya. Ibu Sukaisi? Ya untuk lain kali ini, untuk ke depannya lebih diperhatikan lagi deh cara itunya ya. Apa itu, kalau kemarin memang melelahkan karena terlalu banyak ya gitu, sampai dia Bapak tuh waktu di tempat itu pencoblosan dia sempat udah itu kan lemas gitu, tolong gantiin saya sebentar, tolong ganti, silakan gitu. Bapak duduk dulu sebentar, terus udah dia maju lagi. Dia orangnya tanggung jawab banget sama kerjaan gitu, sampai dia buang air kecil juga di video call itunya, kotak suaranya itu waktu ini penghitungan, dia sempat di video call sama dia dibawa ke kamar kecil, sampai segitunya dia itu tanggung jawab. Ya mudah-mudahan deh untuk kedepannya atau untuk sekarang ini ya gimana ya, ada kebijaksanaan. Karena juga saya kan shock banget saya. Jadi merasa memang itu udah takdir, tapi kan saya merasa kayaknya gara-gara pemilu kayaknya nih gitu, lelah dia. Yang tahun lalu dia juga sering ikut panitia begini, tapi nggak sampai kayak gini gitu, sampai begadang begini gitu. Baik. Oke, Ibu Sukaisi dan Ibu Sik, kita masih Bahkan akan membahas atau berbincang lagi ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu untuk membahas ini. Tetap bersama kami pemirsa di iNews Sore.